الحمد لله الذي قدر الأشياء حتى تقوم الساعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعده، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah keluar dari bulan Rabiul Awal, dan sekarang kita masuk ke bulan Rabi' yang kedua atau Rabiul Akhir. Dua bulan ini sama-sama bulan Rabi' yang jumlah harinya sekitar 60 hari. Maka kata ulama, bagaikan 60 tangga yang bisa mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 60 tangga yang kalau kita daki dengan menjalankan ajaran Nabi, maka kita akan semakin dekat dengan Rasulullah dan berarti dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah makhluk termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana semua manusia dan semua makhluk hidup di alam ini berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kehidupan akhirat tatkala orang-orang yang beriman memasuki surga adalah berkah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu mengatakan, fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min 'ulumika 'ilmal lawhi wal qalami. Maka sungguh termasuk dari kedermawanan engkau wahai Rasulullah, kami bisa hidup di dunia dengan penuh nikmat dari Allah. Maka sungguh dengan kedermawanmu, sebab kedermawananmu wahai Rasulullah, kami nanti di akhirat akan mendapatkan nikmat yang agung di sisi Allah. Dan wa min 'ulumika ilmal lawhi wal qalami, dan termasuk ilmumu wahai Rasulullah, engkau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu tentang papan al-lawh dan pena al-qalam, yang mana di lauhil mahfud tersebut tercatat seluruh yang akan terjadi di alam raya ini, di dunia sampai akhirat. Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Jibril alaihissalam menjelma menjadi sesosok manusia dan datang kepada Rasulullah, saat itu Rasulullah bersama para sahabatnya, maka di antara pertanyaan yang dilontarkan Jibril, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan itu hari kiamat? Maka Nabi menjawab, mal mas'ul bi'alama minas sa'il. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Akan tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saking sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah yang menjadi kekasihnya, Habibullah, kekasih Allah, maka kata ulama, tidak wafat Rasulullah kecuali Rasulullah diberitahu oleh Allah kapan terjadinya hari kiamat. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Al-Imam As-Suyuti mengutip akan pendapat ini di kitab beliau Unmudajul Habib. Beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW satu-satunya makhluk
yang Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada dia seluruh segala sesuatu, termasuk kapan datangnya hari kiamat. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengetahui dan diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi disuruh untuk menyembunyikan kapan datangnya hari kiamat. Maka beliau dalam hadis yang begitu banyak, diantaranya hadirin, la takum inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya termasuk daripada tanda-tanda datangnya hari kiamat, kata Rasulullah, an yurfa'al ilmu wa yathbutul jahlu, ilmu agama ini diangkat oleh Allah dan akhirnya kebodohan tentang agama merajalela hadirin. Yang ditokohkan, yang dianggap kiai, yang dianggap ulama adalah yang punya pengikut banyak, walaupun yang disampaikan ternyata menyesatkan. Kadang-kadang disebut ulama, kiai, akan tetapi mengatakan Islam tidak sempurna, Islam agama yang tidak sempurna. Na'udzubillah min dzalik. Apakah tidak membaca ayat Quran? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Di hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku sempurnakan atas kalian nikmat-nikmatku. Bukan hanya Islam sempurna hadirin, akan tetapi Allah menambah lebih dari itu. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridhoi Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sempurna dan diridhoi hanya agama Islam hadirin. Kalau ada orang mengatakan Islam belum sempurna, maka dia adalah pendusta besar, dia adalah pengoyak akidah umat. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, zaman akhir akan muncul orang-orang yang ditokohkan, akan tetapi omongannya tidak bisa dipertanggungjawabkan hadirin. Bahkan berani menuduh para sahabat itu semuanya murtad setelah wafatnya Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Dusta yang sungguh sangat luar biasa ini. Para sahabat, orang-orang yang paling mulia dari sekian seluruh umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad dari zaman beliau sampai hari kiamat hadirin, manusia-manusia termulia tak lain adalah orang-orang yang dulu berjuang dengan Nabi, yang tak lain mereka adalah para sahabat Rasulullah. Mereka memang punya dosa hadirin, ya, mereka tidak maksum, akan tetapi mereka sudah diridhoi oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho dengan mereka para sahabat Rasulullah. Semua dosa-dosa mereka sudah diampuni oleh Allah dan dijamin mendapatkan ridho Allah di dunia sampai akhirat, karena mereka berjuang membantu Nabi Muhammad. Karena itu dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah hadirin, sahabat itu lebih agung, lebih mulia daripada kemuliaan kedua orang tua kita sendiri hadirin. Mereka para sahabat derajatnya lebih tinggi dan paling tinggi derajatnya umat Nabi para sahabat hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, zaman akhir kata Rasulullah, ilmu dicabut dan yang tampil adalah orang-orang yang tidak berilmu dan justru merusak akidah dan keyakinan umat. Kalau ini diyakini hadirin, na'udzubillah, bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam alias murtad. Kalau meyakini sahabat murtad setelah Rasulullah, na'udzubillah, maka yang meyakini dan berkata seperti itu bisa jadi akan keluar dari agama Islam hadirin. Apalagi kadang-kadang sampai mencaci Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, istri Rasulullah yang dicintai Rasulullah. Beliau adalah manusia pertama yang masuk Islam hadirin, dan beliau adalah wanita suci. Di zaman jahiliyah beliau tidak pernah berzina, di zaman jahiliyah beliau tidak pernah pergaulan bebas. Beliau menjaga dirinya mengikuti agama Nabi sebelumnya, yang tak lain adalah agama tauhid alias agama Islam. Seluruh para nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad membawa agama sama, agama tauhid, agama Islam, cuman berbeda syariatnya saja hadirin. Siti Khadijah dikatakan apa agamanya itu? Tidak jelas. Na'udzubillah min dzalik. Ini ummul mukminin. Siti Khadijah itu istri tercinta Rasulullah, istri yang paling dicintai Nabi Muhammad. Hati-hati ketika berbicara tentang siapa Siti Khadijah. Siapa engkau berani mengkritik para sahabat?
Siapa engkau berani mengkritik istri Rasulullah? Tidakkah engkau mengkaca siapa dirimu? Na'udzubillah min dzalik. Di zaman akhir seperti itu hadirin, hati-hati. Terutama orang-orang yang suka media sosial, YouTube, hati-hati. Cari guru di YouTube, hati-hati. Jangan-jangan kita keluar dari Islam ternyata kita tidak merasa, hadirin. Kita meyakini sahabat sudah murtad karena dari kiai ini, kiai itu. Na'udzubillah. Kita ternyata yang keluar dari Islam. Ilmu diangkat oleh Allah, akhirnya kebutuhan yang merajalela. Tanda hari kiamat yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tushrabul khamru, dan tanda selanjutnya kata Rasulullah, khamr, narkoba merajalela di mana-mana, hadirin. Ini tanda yang disebutkan Nabi Muhammad, di mana para generasi umat, generasi muda kita ternyata banyak yang mabuk, banyak yang terkena minuman keras, banyak yang terkena narkoba. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, didik dari dini anak-anak kita dengan ilmu agama, hadirin. Didik sekuat-kuatnya, utamakan pendidikan agama yang kuat, hadirin, sehingga anak-anak kita selamat dari pergaulan-pergaulan dan narkoba yang seperti itu, hadirin. Narkoba ini bahaya, hadirin. Orang yang tidak bertaubat dari narkoba, dia mati, bisa menjadi su'ul khatimah, hadirin. Dahulu diriwayatkan ada seseorang yang dia ini mengkonsumsi minuman keras, bukan untuk mabuk-mabuk, atau akan tetapi mengkonsumsi minuman keras hanya untuk obat dari penyakitnya. Karena dia dikasih tahu seorang tabib, dokter, bahwasanya penyakitnya bisa sembuh dengan arak, dengan minuman keras. Dia mengkonsumsi itu, hadirin, setahun sekali untuk pengobatan penyakitnya, hadirin. Ketika dia meninggal, apa yang terjadi, hadirin? Dia dituntun seorang yang soleh, seorang imam besar, dituntun, wahai muridku, murid seorang ulama besar ini, hadirin, baca kalimat la ilaha illallah, yang mana dengan kalimat ini seseorang akan masuk surga, hadirin. Akan tetapi orang yang meninggal tidak mudah membaca kalimat ini, hadirin. Ini bukan film Barbie, hadirin. Orang yang mampu membaca la ilaha illallah ketika dia mau meninggal dijamin masuk surga dan tanpa hisab masuk surga. Akan tetapi tidak mudah kalimat ini, hadirin. Kalau kita sehat, kita mengucapkan gampang la ilaha illallah, la ilaha illallah, mudah, hadirin. Akan tetapi ketika ruh dicabut, sakitnya lebih sakit daripada seluruh kulit dikuliti, hadirin. Maka tidak semua orang bisa mengucapkan kalimat tersebut. Murid ini dituntun oleh gurunya la ilaha illallah. Maka apa jawab dia, hadirin? Ana bari'un minha, wahai guruku, aku putus hubungan dengan kalimat tersebut. Dia diajak ngomong lain bisa, hadirin, tetapi suruh baca la ilaha illallah, terkunci mulutnya dan tidak bisa membaca itu. Kenapa? Karena dia ternyata meminum minuman keras setahun sekali untuk obat, hadirin. Karena itu hati-hati, wahai para pemuda, wahai para pemuda yang engkau adalah umat yang dibanggakan Nabi Muhammad. Mari bertobat dan mendekat dengan Nabi Muhammad. Jangan main-main, karena dunia ini bukan tempat untuk main-main. Dunia ini tempat untuk mencari bekal, dan di depan sana di akhirat ada surga dan neraka. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah mengkabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Wa tawayadharuz zina, dan zina, pergaulan bebas sudah merajalela, hadirin. Termasuk yang disabdakan Nabi dalam hadis ini, hadirin, ada perzinahan yang terang-terangan atau yang diketahui, dan ada perzinahan yang tertutup dan tidak diketahui, hadirin. Termasuk pergaulan bebas yang diketahui, ada perempuan, laki-laki yang belum menikah, mereka sudah berkumpul padahal belum akad nikah. Maka ini semua umat Islam tahu, hadirin. Sebodoh apapun yang namanya umat Islam tahu kalau itu perbuatan dosa besar, itu adalah perbuatan zina yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Akan tetapi yang bahaya yang kedua, hadirin, yaitu apa? Ketika ada pemuda dan pemudi yang jatuh cinta, kemudian mereka berkumpul di luar nikah, kemudian si perempuan ini hamil, hadirin. Setelah itu si perempuan dan laki-laki ini dinikahkan, maka anaknya ini, hadirin, jangan sampai dinasabkan kepada ayahnya. Dan ini diatur di undang-undang negeri kita, hadirin. Anak yang dikandung dari luar nikah
itu nasabnya nyambung ke ibu saja, bukan ke laki-lakinya tersebut. Sehingga kalau laki-laki nanti bin perempuannya tersebut. Kalau anaknya ternyata lahir perempuan, nanti binti ibunya perempuan tersebut. Tidak boleh dinasabkan ke lelaki yang menghamili di luar nikah tadi itu, hadirin. Dan nanti kalau nikah, hadirin, kalau anaknya yang ini tadi yang hamil di luar nikah ini ternyata perempuan ketika besar, hadirin, maka si laki-laki yang menghamili dulu itu bukan ayahnya, bukan walinya. Dia tidak berhak menikahkan anak perempuan tersebut, hadirin. Yang menikahkan adalah hakim. Jadi tidak boleh saya nikahkan anak saya Fulana binti Fulan, padahal itu hasil di luar nikah, hadirin. Maka kalau terjadi seperti itu, nanti nikahnya tidak sah. Dan kalau tidak sah berarti si perempuan ini dan suaminya, anaknya dan suaminya ini nanti, hadirin, kalau nikahnya tidak sah, maka nanti kalau punya anak seperti orang yang berzina terus sampai hari kiamat, hadirin. Naudzubillah min dzalik. Karena itu ini perlu diperhatikan, hadirin. Kalau orang berzina itu, hadirin, bertobat sungguh-sungguh sama Allah, diampuni sama Allah. Dulu di zaman Bani Israel ada wanita yang dia tadi itu, hadirin, pelacur, hadirin. Pelacur, singkat cerita, taubat, dia menikah dengan laki-laki soleh. Tobat sungguh-sungguh sama Allah. Bukan tobat yang main-main, tobat yang sungguh-sungguh pada Allah. Apa yang terjadi, hadirin? Wanita Bani Israel yang dulunya pelacur ini, hadirin, tobat, mencari suami yang soleh. Akhirnya dari pernikahan itu dia melahirkan 7 putra, hadirin, 7 anak laki-laki yang kedua, yang semuanya menjadi orang yang luar biasa. Bukan hanya jadi ustadz, jadi ulama, hadirin, akan tetapi 7 anaknya ini semuanya menjadi nabi dari Bani Israel. Nabi itu banyak, hadirin, sekitar 124.000 nabi, dari Nabi Adam hingga Nabi kita Muhammad. Dan 7 dari para nabi itu adalah keturunan dari wanita yang bertobat tersebut. Kalau zina itu, hadirin, tobat sungguh-sungguh, Allah pasti mengampuni, hadirin. Akan tetapi ini berhubungan dengan nasab anak, hadirin, dan berhubungan dengan pernikahan. Karena itu kalau sudah kejadian, maka diulangi nikahnya ke hakim, hadirin. Minta si perempuan itu minta kepada si hakim untuk menikahkan kembali. Jangan dinikahkan ayah yang dulu menghamil ibunya di luar nikah, sebab nikah itu nanti tidak sah, dan itu namanya zina yang tertutup, yang tersembunyi. Banyak orang-orang yang tidak sadar dan tidak tahu itu, hadirin. Dan ini yang dikabarkan Rasulullah, di akhir zaman akan banyak perzinahan, baik yang terang-terangan, yang diketahui, ataupun yang tertutup. Dan ini bukti Rasulullah SAW adalah makhluk yang benar-benar diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kapan itu hari kiamat. Makhluk yang benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bertobat kepada Allah, kita mendekat kepada Rasulullah dengan menjalankan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Sumpah demi Allah, hadirin, segala kemuliaan yang kita miliki di dunia ini, jika kita jauh dari Nabi, itu sejatinya adalah kehinaan, hadirin. Mau kaya, mau pangkat tinggi, akan tetapi durhaka dengan Nabi Muhammad, jauh dari Nabi Muhammad, maka kekayaan, pangkat, dan apapun yang dia miliki di dunia ini, kelak di akhirat akan menjadi malapetaka yang besar, siksaan yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, hadirin, diberi taubat kita, hadirin, diberi ampunan kita, hadirin, berkat Nabi Muhammad. Dan semoga Allah memilih kita untuk menjadi umat yang benar-benar dekat dengan Nabi Muhammad di dunia, dengan menjalankan ajaran beliau, menjalankan perintah-perintahnya Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Dan dengan itu semoga kelak di akhirat kita benar-benar bisa bersanding dengan Nabi Muhammad. Kita bisa melihat wajah indah Rasulullah, wajah yang tidak ada yang indah melebihi indahnya wajah Nabi. Semoga kita bisa bertemu beliau, kelak di akhirat bisa mencium tangan beliau tanpa berdesak-desakan, hadirin, dan Rasulullah senyum kepada kita. Amin, Allahumma amin.